Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Rasa sedih kita rasakan karena bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita semuanya. Sementara bisa jadi dosa-dosa kita masih menumpuk banyak, dan bisa jadi kita belum maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan kali ini. Sehingga ketika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita, karena nyawa manusia tidak ada yang tahu, termasuk kita semuanya ini, maka suatu kerugian yang besar bagi kita yang diberi kesempatan di bulan Ramadan 1445 Hijriah dan belum maksimal melakukan ibadah. Masih ada sekitar 3 hari lagi, 3 malam lagi untuk kita bisa memaksimalkan ibadah ini. Mari kita bersama-sama memaksimalkan kesempatan ini agar jangan sampai nanti kita menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biar kamu sudah diberi waktu yang cukup berkali-kali Ramadan bertemu dengan kalian, tetapi kalian tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Oleh karena itu, tinggal 3 harian ini nanti mari kita maksimalkan. Malamnya kita i'tikaf, siangnya kita maksimalkan dengan kualitas ibadah puasa dengan bagus. Jangan sampai melakukan kemaksiatan, sekaligus juga dengan tilawah Qur'annya, infak sedekahnya, sholat-sholat sunnah rawatibnya, dan ibadah-ibadah lainnya mari kita maksimalkan, agar di akhir Ramadan ini dicatat sebagai ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu tergantung di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatimi. Sungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, salah satu amal yang sangat disyariatkan di dalam Islam di akhir Ramadan adalah menunaikan zakatul fitri, atau kita sering menyebut zakat fitrah. Amal puasa seseorang itu digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membayar zakat fitrah. Syahrul Ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali dengan membayar zakat fitrah. Nah, oleh karena itu, walaupun kesempatan mungkin kultum subuh atau apa pernah saya sampaikan, ini kami sampaikan lagi untuk menguatkan, karena ini termasuk ibadah penutup di akhir Ramadan.
Ya, tentang zakat fitrah ini. Nah, tujuan zakatul fitri adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, zakatul fitri. Tuhratan lis-shaimi. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mensucikan orang yang puasa. Mensucikan orang yang puasa dari apa? Minal lagwi, dari perkataan yang sia-sia. Kita puasa bulan Ramadan sering ngobrol-ngobrol yang barangkali tidak ada manfaatnya obrolan itu. Obrolan yang sia-sia. Gojek-gojek begitu, guyu-guyu yang sia-sia. Itu nanti akan tertutup dengan zakat fitrah. Kemudian warrofati, kadang tidak sadar kita mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas harus kita ucapkan, yang akhirnya itu bisa menggugurkan pahala-pahala puasa. Karena ngomong kotor, memfitnah, mengadu domba, mencaci maki, kata-kata jorok, porno, itu tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi orang itu tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala puasa. Dan ini nanti bisa disucikan dengan apa? Zakatul fitri. Wa tu'matan lil masakini. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk memberikan makan orang miskin, supaya pada saat hari raya Idul Fitri orang miskin itu tidak pergi dari rumahnya untuk meminta-minta, ngemis untuk mencari sesuap nasi, sehingga kemudian diberilah zakatul fitri. Masa fitrah itu diberikannya yaitu nanti ya satu hari atau malam hari untuk malam Idul Fitri, supaya besoknya itu masih bisa dimakan makanan tersebut. Kalau dikeluarkannya sekarang, lah habis ini. Pada saat Idul Fitri nggak punya orang ini, bisa keluar lagi ngemis-ngemis atau minta-minta di perempatan ini. Maka tujuannya adalah wa tu'matan lil masakin, yaitu untuk memberi makan orang miskin. Hukum zakat fitrah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan berupa satu sok kurma, au sa'an min sya'irin, atau satu sok gandum. Alal hurri, diwajibkan kepada orang yang merdeka, wal abdi, budak, wal zakari, laki-laki, wal untha, perempuan, was sahiri, anak kecil, wal kabiri, orang dewasa minal muslimin. Oleh karena itu, siapa yang wajib menunaikan zakat fitrah itu adalah yang pertama orang Islam. Orangnya harus Islam. Kemudian yang kedua adalah mampu mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang mampu di sini adalah memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya pada malam dan siang hari Idul Fitri. Jadi kalau malam Idul Fitri sama siang itu bisa dimakan dan masih ada sisanya, maka orang itu dikatakan mampu. Nah, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya mampu atau mencukupi itu adalah man sa'ala wa indahu ma yunihi
fa innama yastakthiru minan nar. Barang siapa yang meminta-minta, ngemis, jalok, dan padanya terdapat sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Nah, ini perlu diingat-ingat Bapak Ibu. Wong sing arep-arep ben entuk zakat fitrah, atau jalok-jalok, maka dia itu sedang yastaksiru minan nar, sedang apa? Mengumpulkan bara api. Faqalu ya Rasulullah wa ma yuhnihi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupinya itu bagaimana? Qala, Rasul bersabda, ayyakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin au lailatin wa yaumin. Rasulullah bersabda, seukuran makanan yang mengenyangkan sehari semalam. Jadi kalau kita masih bisa makan malam hari raya Idul Fitri, siangnya sampai sore masih cukup untuk makan, maka tidak boleh kita itu mengharapkan atau jalok-jalok nang panitia. Nah, itu ya. Karena kalau kita masih meminta-minta, fa inna ma yastaksiru minan nar. Ya, ini mendidik kita orang Islam itu tidak menjadi mental pengemis, mental peminta-minta. Lawon dene panitia sudah insya Allah mencatat dengan berbagai macam pertimbangan dan masukan, si fulan ini patut diberi, silahkan diterima. Nah, tetapi kita tidak meminta, atau ya protes. Wah, aku kok malah orang itu lo ketika iya, jangan, itu ya, jangan. Ini penting Bapak Ibu kami sampaikan. Ya, jadi kita ini, ya, jangan meminta-minta, karena kalau meminta-minta hakikatnya fa inna ma yastaksiru minan nar, karena dia hakikatnya sedang mengumpulkan bara api untuk dirinya nanti di neraka. Naudzubillah. Dan dikatakan mencukupi itu adalah bisa dimakan kenyang malam dan siangnya. Jadi kalau cukup punya beras itu sudah, alhamdulillah Allah telah memberikan kekayaan atau mencukupkan. Itu aja. Tapi tadi ada panitia yang nanti mengantar atau menyampaikan bahwa panjenengan dapat zakat fitrah, alhamdulillah. Tapi jangan sekali-kali kita mengharapkan atau apalagi meminta. Ini Bapak Ibu perlu dipahami. Nah, kalau nanti orang lain dapat dan juga dapat, ya alhamdulillah sudah disyukuri. Didoakan kita kaya, didoakan kita orang yang cukup. Insya Allah Allah akan kasih rezeki dari jalan yang lain. Ya, karena kan ya zakat fitrah itu juga tidak banyak begitu, tidak banyak. Bisa jadi ada prioritas-prioritas orang-orang tertentu yang perlu diberi. Dan ketika kita tidak diberi, sudah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita dianggap orang yang punya, orang mampu. Doakan alhamdulillah amin begitu. Nah, ya, ini Bapak Ibu penting kami sampaikan supaya nanti Bapak Ibu nanti ya jangan sampai mengharapkan apalagi meminta, apalagi protes, apalagi memusuhi panitia. Ya, jangan sampai ini. Ini penting kami sampaikan begitu, makanya nih buka puasa terakhir ini materinya ini kami sampaikan. Nanti ya. Tapi ketika Bapak Ibu punya tadi itu malah mengeluarkan zakat itu, zakat fitrah tadi itu. Tapi kalau tidak punya, sampai kapan dia kami nggak punya, murah cukup begitu. Nah ini yang nanti diprioritaskan untuk mendapatkan zakat fitrah. Oleh karena itu nanti panitia ya zakat fitrahnya kalau bisa jadinya sekilo 2 kilo karena bisa dimakan malam sampai siangnya karo lauknya. Nah itu ya. Nanti kayak sekilo dolar anak limo lauknya opo kan begitu. Sehingga nanti kalau bisa dibelinya ya agak banyak 5-10 kilo atau mungkin 20 kilo. Kalau orang miskinnya sedikit ya sekintal gitu malah. 1 kilo mau maem, 1 kilo ini didol mau tuku baju apa mau tuku lauk begitu supaya temonco. Nanti ya ini ya, makanya ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu tidak mengharapkan gitu ya, karena kalau meminta ini dalilnya ya fa inna ma yastakthiru minan nar.
Ya, dia sedang mengumpulkan bara api untuk membakar dirinya nanti di neraka. Naudzubillah. Gitu. Kemudian harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah makanan pokok di negaranya masing-masing. Nah, kalau tadi hadis Rasulullah zaman biyen di Arab, makanya berupa so'an min tamrin. Itu ya, so'an min tamrin, ada apa namanya? Min syairin, begitu. Ya, berupa kurma, berupa gandum saat itu. Nah, kalau di kita Indonesia, khususnya di Titang begini, ya, makanan pokok kita itu adalah berupa beras. Kalau hariannya makan jagung, ya silakan jagung itu. Kalau hariannya makan roti, berarti gandum, ya silakan keluarkan zakat fitrahnya berupa gandum. Itu begitu. Wah, walaupun nang Titang mame kurma terus, ya silakan zakatnya kurma gitu ya. Tapi kan diumumin wong kene iki ya memang kurma tok ngono wis durung maem ngono kuwi. Makan nasi apa ketan ngono tok sepiringnya durung maem kok. Iya rumah aku bagian sepiring nasi ketan tok wah ngono durung maem ngono ya. Ya perut saya tuh gitu, walaupun makan rotinya banyak gitu, nek urung makan nasi, ya dikatakan belum makan. Ditanya terus paham apa urung bagaimana roti tok. Padahal rotinya ya akeh ya, karena kebiasaan kita itu makan pokoknya ya berupa beras gitu ya. Nah, rata-rata berapa kilo? Nah, rata-rata satu sok itu sekitar 3 kilogram beras. Boleh ada yang berpendapat 2,5, 2,7 ya silakan boleh. Bahkan kalau di mazhab Hanafi 3,8 kilogram. Itu begitu. Ya, maka ya rata-rata sekitar itulah 3 kilogram itu insya Allah ini lebih berhati-hati, lebih aman. Insya Allah. Tapi kalau penjenengan datang ke panitia, aku dua ini semene tok, jadi topo nggak apa-apa. Oh, aku 2,5 kilo kali 2 orang 5 kilo tok. Nek apa 6 kilo aku orang dua tenan, miskin tenan. Ya ora apa-apa ngono kuwi. Atau disampaikan pada menyen mboten usah zakat mawon nanti kami beri zakat. Kalau tidak punya. Jadi nggak usah yel-yelan, mesti gitu lah. Nanti ya 2,5 kilo ya silahkan kalikan keluarganya berapa boleh gitu. Atau nih orang duit ngomong, karena kalau tidak punya ya memang tidak wajib membayar zakat, tetapi malah justru mendapatkan zakat. Jadi mustahik namanya. Kalau orang yang zakat namanya muzaki, kalau orang yang mendapatkan namanya mustahik. Jadi gitu aja. Nanti tidak usah ayel-ayelan, gitu ya. Nah, kalau di Az-Zikro itu adalah panitia ya, menyampaikan 1 orang 3 kilogram. Dan ini pendapat jumhur para ulama begitu, mayoritas ya sekitar itu 2,5 sampai 3 kiloan lebih. Untuk lebih aman 3 kiloan itu. Dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah membayar zakat fitrah berupa uang. Yang membolehkan mazhab Hanafi. Sementara di mazhab Hanafi kalau berupa uang, beliau itu mensyaratkan zakat itu 3,8. Maka silakan kalau panjenengan berupa uang 3,8 kali harga berasnya. Oleh karena itu panitia di Az-Zikro kita mengambil jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama bahwa zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Maka ketika panjenengan menyampaikan berupa uang, itu artinya adalah panjenengan titip wakil ke panitia untuk dibelikan beras. 1 kilogramnya 15.000. Maka ketika 3 kilo maka 1 orangnya 45.000 dan oleh panitia nanti dibelikan beras tenang. Jadi tetap panjenengan zakatnya tetap berupa beras. Karena memang ini mayoritas pendapat para ulama. Itu begitu. Tidak ada nih.
Wah, ini saya cepat. Jam berapa komat? Ada jam berapa? Ada jam 4.3. Ya, 3 menit lagi. Ya, ini sudah. Kemudian ya, penerima zakat fitrah. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang objek penerima zakat fitrah menjadi 3 kelompok. Di perbedaan pendapat. Yang pertama, pendapat jumhurul ulama bahwa diperbolehkan pembagian zakat fitrah sama seperti pembagian zakat mal, yaitu kepada 8 asnaf. Adapun Malikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya zakat fitrah dikhususkan penyalurannya untuk fakir miskin, sebagaimana hadis Rasulullah, tujuan zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin, yaitu untuk memberi makan orang miskin. Nah, itu begitu. Sedangkan di Syafi'iyah mengatakan bahwa pembagian zakat fitrah wajib kepada 8 asnaf atau seadanya yang mereka temui dari mereka. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian waktu dikeluarkannya, mazhab Hanafi membolehkan mengawali bayar zakat fitrah bahkan di waktu kapanpun. Jadi mamanya dari tanggal 1 Ramadan kok wis duwe wis tak bayar sih, daripada mengko akhir-akhir kan duwe mamanya boleh. Dan seterusnya ini waktunya nggak cukup karena materinya banyak. Ini perlu saya sampaikan, sebenarnya ada beberapa materi terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di saat Idul Fitri, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita aja Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah puasa kita, amal ibadah kita yang di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kita orang yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya banyak banget.